Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Para peserta didik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat atau mampu menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, pada pembelajaran terdahulu kita sudah membahas banyak tentang hak asasi manusia. Ibu ingatkan kembali bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Upaya pemajuan penghormatan, penegakan hak asasi manusia. Pandangan pertama dilakukan oleh negara, karena negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Apabila negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan hak asasi manusia, berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat. Begitu pula tanggung jawab melindungi HAM adalah negara. Oleh karena itu, Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan piagam Hak Asasi Manusia Dunia seperti Kopenhag, Hukum Perjanjian Internasional, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, dan sebagainya, harus diletakkan sebagai norma hukum internasional yang mengatur bagaimana negara di dunia menjamin hak-hak rakyatnya. Kemudian, pelanggaran hak asasi manusia secara vertikal, contohnya kasus Tanjung Priuk. Ada lagi yaitu kasus DOM di Aceh. Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyat tidak hanya pertama, pelanggaran secara langsung oleh negara, tetapi ada juga pelanggaran hak asasi manusia yang tidak langsung di mana negara membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pelanggaran terhadap pemenuhan. Para peserta didik, pandangan kedua ini dilakukan oleh individu, warga negara, artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat terhadap rakyat, atau pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi horizontal. Contohnya, penembakan rakyat oleh sipil bersenjata, penganiayaan buruh oleh majikannya, contohnya kasus Marsinah. Berkaitan dengan tanggung jawab individu, menurut Nagel ada 3 alasan. Yang pertama, sejumlah besar masalah hak asasi manusia tidak hanya melibatkan aspek pemerintah,
tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara, dalam hal ini rakyat. Kedua, hak asasi manusia sejatinya bersandar pada pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya. Ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia dengan lahirnya TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia merupakan tonggak sejarah yang strategis dalam bidang hak asasi manusia di Indonesia. Tenggang waktu setengah abad yang dirasakan cukup lama menunjukkan bahwa betapa rumitnya bangsa ini atau bangsa Indonesia dalam mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai mengenai hak asasi manusia yang sudah dianut. Para peserta didik, terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan Komnas HAM. Ya, pada tahun 1993 mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM, ya, sehubungan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini. Hal ini di sisi lain menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia. Namun, di sisi lain menunjukkan pula betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi di negeri kita tercinta. Para peserta didik, sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang berkedudukan di Jakarta. Komnas HAM hanya berfungsi sebagai penyelidik dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta dari kasus yang diduga melanggar hak asasi manusia. Hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan. Selanjutnya, proses hukum diserahkan kepada pengadilan. Hak asasi manusia secara yuridis formal yang diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 memuat piagam hak asasi manusia mencakup pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian ketiga, hak untuk mengembangkan diri.
Dan keempat, hak untuk atau hak atas keadilan. Kelima, hak kemerdekaan. Keenam, hak atas kebebasan informasi. Ketujuh, hak atas keamanan. Kedelapan, hak atas kesejahteraan. Dan yang terakhir, hak atas perlindungan dan pemajuan oleh pemerintah. Para peserta didik, hak-hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia di dalam TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Meskipun dari sisi perangkat, perundang-undangan sudah menunjukkan kemajuan yang positif tentunya, namun penegakan hak asasi manusia dan keadilan masih jauh dari harapan kita semua. Banyak pelanggaran yang terjadi atau sering kita melihat mendengar dari media massa bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut di berbagai daerah, di berbagai tempat terjadi di tanah air kita tercinta. Para peserta didik, hak asasi manusia terjadi, ada juga yang tidak diselesaikan secara adil atau memenuhi keadilan masyarakat. Mari kita berharap agar hak asasi manusia di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dapat diselesaikan seperti harapan kita semua, agar masyarakat, bangsa dan negara kita merasa terlindungi hak asasinya. Mari kita hormati hak-hak orang lain agar kita menjadi negara yang damai dan negara yang ba'datun thayyibatun. Para peserta didik, kita berharap dengan adanya undang-undang yang tadi sebutkan di atas, ya, hak-hak kita sebagai warga negara dapat dijamin. Begitupun dengan kalian sebagai pelajar. Mari kita terus belajar, jangan bosan-bosan agar hak asasi manusia dapat terwujud sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan harapan kita semua, harapan bangsa Indonesia. Para peserta didik yang Ibu banggakan, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian pertanyakan atau di grup kelas PKN. Mari kita bersama-sama akan membahas ya di kelas PKN. Dan Ibu cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.